Yo halo semua, balik lagi bareng gue di channel Inficred Project. Di video kali ini, gue pengen ngebahas Classroom of the Elite, yaitu membahas episode 6 season 2. Walaupun masih ada kekurangan, ini adalah episode dengan adaptasi yang cukup bagus. Sayangnya, ada dua adegan penting yang dipotong di sini, tapi nanti akan gue jelasin di video ini. Ada beberapa hal yang terjadi di episode kali ini. Ada adegan Horikita dan Shudou, kemudian lomba lari Kiyotaka melawan Manabu, dan yang terakhir adalah pengkhianatan Kushida. Dan topik pertama yang akan gue bahas di episode 6 adalah dialog antara Horikita dan Shudou. Seperti yang kita lihat, Horikita berusaha membujuk Shudou untuk kembali. Di sini, untuk pertama kalinya, Horikita menelan kekalahan yang membuat dirinya berubah. Kekalahan yang disebabkan oleh Ryuen membuat dirinya berkembang. Pandangannya terhadap sekitar meluas, sehingga Horikita mulai memperhatikan dan mengandalkan teman-temannya. Salah satunya yaitu Shudou. Bisa dibilang, festival olahraga ini berperan untuk membuka hati Horikita sedikit demi sedikit. Lalu, topik kedua yaitu lomba lari antara Kiyotaka melawan Manabu, di mana Manabu sempat merasakan adanya perubahan pada kelas D, dan hal itu dijawab oleh Kiyotaka bahwa perubahan itu dibawa oleh Horikita. Selain itu, Kiyotaka juga berkata bahwa kelasnya akan menjadi lebih kuat. Hal ini juga dibarengi dengan tantangannya untuk lomba lari. Manabu yang tertarik pun menerima tantangan tersebut. Hasilnya, Kiyotaka kalah pada lomba lari tersebut. Namun hal itu dikarenakan adanya siswa yang jatuh tepat di lintasan larinya. Walaupun kalah, semua orang terpukau karena cepatnya lari Kiyotaka. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Kiyotaka bisa lari secepat itu. Bahkan Karuizawa juga memuji kecepatan lari Kiyotaka. Walaupun Kiyotaka sendiri berkata bahwa semua oranglah yang berlari dengan lambat. Perlu diketahui, lomba lari ini akan menjadi titik balik kehidupan SMA dari Kiyotaka. Dia yang tidak ingin mencolok perlahan akan dikenal banyak orang. Salah satunya teman sekelasnya sendiri yaitu Satomaya. Kemudian, adapun topik terakhir yang akan gue bahas, yaitu pengkhianatan Kushida serta sosok di balik layar yang berhasil mengancam Ryuen. Seperti yang terlihat, Kushida bekerja sama dengan Ryuen untuk tujuan mengeluarkan Horikita. Ryuen juga menerima kerjasama itu karena berguna baginya untuk menghancurkan kelas D. Namun, semua rencana mereka berdua telah dibaca oleh seseorang. Ya, tidak perlu diragukan lagi, sudah jelas bahwa orang itu adalah Kiyotaka. Di balik layar, Kiyotaka melakukan banyak upaya untuk menanggapi kerjasama antara Kushida dan Ryuen. Salah satunya adalah memunculkan sosok pengkhianat dari dalam kelas C. Timing di mana Kiyotaka mengirim pesan ke Ryuen kebetulan sangat pas, di mana pesan itu dikirim sebelum Horikita melakukan dogeza. Pesan yang dikirim Kiyotaka menggunakan email anonim membuat Ryuen tertarik untuk menyelidikinya mengenai siapakah sosok pengkhianat yang ada di kelasnya dan juga siapakah sosok di balik layar yang telah menantangnya. Semua ini akan dimulai di episode berikutnya. Kemudian, topik tambahan. Ada dua adegan penting di festival olahraga yang dipotong. Gue nggak tahu apakah nantinya akan dimunculkan atau tidak. Tapi, melihat susunan plotnya, gue rasa kecil kemungkinan untuk dimunculkan. Adapun dua adegan tersebut yaitu adegan sengit lomba lari Horikita melawan Ibuki, dan juga dialog rahasia antara Kiyotaka dan Sakayanagi. Pada festival olahraga ini, ada lomba lari antara Horikita dan Ibuki, di mana Horikita berhasil menang dengan sangat sengit. Adanya momen ini akan menjadi pemicu bagi Ibuki yang terobsesi untuk bertanding melawan Horikita. Jadi jangan heran jika nantinya Ibuki sering menantang Horikita untuk bertanding. Selain itu, saat festival olahraga berakhir, Kiyotaka menerima panggilan dari Sakayanagi untuk bertemu. Dalam dialog ini, Sakayanagi tahu tentang masa lalu dari Kiyotaka di White Room. Kiyotaka sendiri tidak pernah mengenal Sakayanagi di dalam hidupnya, sehingga hal ini membuat Kiyotaka sedikit terkejut. Sakayanagi sendiri memanggil Kiyotaka untuk tujuan memberitahu kalau dirinya akan bersenang-senang untuk mengalahkan Kiyotaka yang merupakan mahakarya ayahnya di White Room. Walaupun bagi Kiyotaka hal itu sangatlah mustahil, namun dirinya sedikit berharap kalau itu benar-benar terjadi. Karena kekalahan dirinya berarti kekalahan ayahnya juga. Lalu, beberapa tambahan menarik dari episode ini. Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Dengan berakhirnya episode 6 ini, maka festival olahraga pun berakhir. Dan dengan ini, kehidupan sekolah akan kembali berlanjut, dengan Kiyotaka yang mulai populer berkat lomba lari yang dia ikuti. Ya, itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.